Pembahasan tryout pilihan ganda. Nomor 1, jawaban yang paling benar mengenai singkatan dari K3LH adalah yang A. Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. K3LH adalah program kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Nomor 2, di bawah ini undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan K3 yaitu yang D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Penjelasannya, untuk yang A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 adalah tentang tambahan dan perubahan anggaran belanja negara. Untuk yang B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk yang C, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 itu adalah tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara. Untuk yang D, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Yang E, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 3, alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi pernafasan saat mengecat adalah yang C, masker. Untuk jawaban A, helm itu adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi kepala. Untuk sapu tangan itu tidak termasuk alat pelindung diri. Yang shawl itu juga tidak termasuk alat pelindung diri. Sedangkan sarung tangan itu adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi tangan. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan gambar, ini adalah gambar mikrometer. Nomor 5, kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan lain sebagainya termasuk klasifikasi kebakaran kelas. Jawabannya ada 5, ada kelas A, B, C, D, ataupun E. Jawaban yang tepat adalah kelas A. Mari kita lihat penjelasannya. Kelas kebakaran A adalah kebakaran yang dipicu oleh benda pada mudah terbakar. Misalnya daun kering, kertas, kain, kayu, dan benda-benda serupa. Ciri khas dari kelas A adalah jika bahan bakarnya terbakar, maka akan menjadi arang. Kelas kebakaran B adalah kebakaran yang banyak disebabkan oleh benda cair mudah terbakar. Kelas kebakaran C adalah kebakaran yang timbul dari adanya malfungsi atau korsleting listrik. Kelas kebakaran D adalah klasifikasi kebakaran yang disebabkan oleh logam. Nomor 6, kontaminan dari bahan-bahan kimia berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus seperti oli, minyak rem, dan lain sebagainya. Termasuk kontaminan, ada 5 jawaban. Ada yang tepat adalah kontaminan B3. Kita lihat penjelasannya. Kontaminan cair merupakan kontaminan yang berbentuk cair seperti limbah cairan pembersih dan lain sebagainya. Kontaminan padat merupakan kontaminan berbentuk padat seperti sisa-sisa kabel, plastik, semen, dan lain sebagainya. Kontaminan gas merupakan kontaminan yang berbentuk gas seperti gas monoksida
gas karbon dioksida, CFC, dan lain sebagainya. Kontaminan B3 merupakan kontaminan dari bahan-bahan kimia berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus seperti oli, minyak rem, dan lain sebagainya. Jadi, sudah tepat jawabannya adalah kontaminan B3. Sebutkan fungsi dari peralatan pelindung diri. Sebutkan fungsi dari peralatan pelindung kebisingan. Jawaban yang tepat adalah untuk melindungi telinga. Nomor 8, alat pelindung diri yang perlu dipakai pada saat menyiapkan material pengelasan adalah kacamata gelap, sarung tangan, dan sepatu. Nomor 9, pelindung mata atau kacamata digunakan untuk melindungi mata dari bahaya. Sebutkan pekerjaan yang wajib menggunakan peralatan pelindung tersebut. Jawaban yang tepat adalah mengelas. Nomor 10, mesin uap adalah salah satu contoh motor pembakaran. Yang tepat adalah motor pembakaran luar. Kita lihat penjelasannya. Mesin atau engine merupakan suatu alat konversi energi yang dapat merubah energi panas menjadi energi gerak. Terdapat dua mesin bakar berdasarkan letak pembakarannya, yaitu mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine dan mesin pembakaran luar atau external combustion engine. Mesin pembakaran dalam merupakan sebuah mesin yang proses pembakarannya berada di dalam ruang tertutup atau biasa kita sebut dengan ruang bakar atau combustion chamber. Contoh mesin pembakaran dalam yang sering kita temui adalah kendaraan-kendaraan, baik sepeda motor, mobil, bis, truk, dan lain sebagainya. Mesin pembakaran luar merupakan sebuah mesin yang proses terjadinya pembakaran terjadi di luar mesin atau bukan di dalam ruang yang tertutup. Contoh kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran luar yaitu pesawat, tenaga uap, kereta api uap, dan kapal uap. Jadi jawabannya sudah tepat yaitu motor pembakaran luar. Nomor 11, suatu alat yang mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik adalah. Jawabannya ada alternator, ada mesin diesel, ada mesin bensin, ada kompresor, dan ada solar cell. Yang tepat adalah solar cell. Mari kita lihat penjelasannya. Untuk alternator, itu akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Untuk mesin diesel, akan mengubah energi kimia menjadi energi mekanis. Sedangkan untuk mesin bensin, akan mengubah energi panas menjadi energi kinetik. Untuk kompresor akan mengubah listrik menjadi energi kinetik. Untuk yang solar cell akan mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Nomor 12, gambar di bawah ini adalah konstruksi dari motor bakar. Bisa kita lihat itu adalah motor bakar 2 tak. Nomor 13, gambar berikut adalah konstruksi dari motor bakar. Kita bisa melihatnya itu adalah motor bakar 4 tak. Nomor 14, salah satu syarat terjadinya langkah hisap adalah ada katup buang terbuka, katup hisap terbuka, piston bergerak ke atas, katup hisap tertutup, kedua katup terbuka. Penjelasannya adalah, pada langkah ini katup hisap terbuka sedangkan katup pembuangan tertutup. Tora atau piston atau serep bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan kemudian menghisap campuran bahan bakar dan udara hingga masuk ke dalam blok silinder atau ruang pembakaran. Maka yang tepat adalah katup hisap terbuka. Nomor 15, buku yang berisi tata cara perawatan kendaraan disebut ada manual book, ada service manual, ada operation maintenance manual,
ada part book, ada katalog suku cadang. Yang benar adalah operation maintenance manual. Mari kita lihat penjelasannya. Manual book adalah buku panduan yang dibuat untuk menyampaikan beberapa informasi kepada calon konsumen. Kalau servis manual adalah panduan dalam memperbaiki kendaraan. Operation maintenance manual, tata cara perawatan kendaraan. Part book atau buku komponen dikeluarkan untuk semua produk dan digunakan sebagai referensi pemesanan komponen. Katalog suku cadang merupakan media komunikasi persuasif yang dibuat menarik guna mempermudah penyampaian pesan, info produk atau jasa oleh perusahaan. Nomor 16, salah satu manfaat yang dapat diperoleh dengan membaca OMM adalah yang benar adalah untuk mengetahui jadwal perawatan berkala. Penjelasannya, fungsi OMM sendiri dalam bidang otomotif adalah untuk melakukan pemeliharaan secara teratur dan berkala berdasarkan jadwalnya. OMM dapat diberikan ke pemilik kendaraan dalam bentuk buku servis. Tujuan diberikannya gambar atau ilustrasi pada servis manual yaitu adalah untuk memperjelas langkah pengerjaan kendaraan pada saat kita melakukan servis. Nomor selanjutnya, untuk mempermudah saat membeli suku cadang pengganti merupakan salah satu fungsi dari yang part book atau buku komponen. Nomor 20, servis manual selain dalam bentuk buku cetak juga dapat berwujud ada dokumen, ada kertas lepas, ada catatan, ada digital, ada slide PowerPoint. Yang benar adalah dalam bentuk digital atau e-books atau CD interaktif. Nomor 21, gambar berikut adalah salah satu contoh. Itu adalah gambar part book, ya. Itu adalah buku komponen dari Yamaha. Nomor 22, yang merupakan alat kerja tangan umum adalah yang paling sering dipakai itu adalah gambar yang kunci Inggris. Gambar yang ini. Nomor selanjutnya, gambar berikut adalah salah satu alat tangan, yaitu jika kita sudah pernah praktek, sudah pernah tahu peralatan di tempat kerja, maka kita tahu ini adalah gambar kunci pas. Bagian tubuh yang berfungsi sebagai penumpu saat mengangkat beban adalah yang benar adalah punggung. Nomor 25, gambar di samping adalah peralatan di tempat kerja, yaitu ini adalah gambar kunci sok. Nomor 26, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar melepas mur roda, bukan melepas baut roda. Ingat bahwa baut dan mur mempunyai sebuah perbedaan. Sedangkan pada roda yang benar itu adalah mur, bukan baut. Nomor selanjutnya, pada gambar di bawah ini adalah jenis alat ukur. Gambar ini adalah alat ukur yang sering kita gunakan pada saat kita praktek. Ini adalah alat ukur jangka sorong atau vernier caliper. Nomor 28, alat yang berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman adalah ada micrometer inside, ada micrometer outside, ada jangka sorong, ada dial indikator, ada feeler gauge.
Yang benar adalah jangka sorong. Kita lihat penjelasannya. Inset mikrometer atau mikrometer inset fungsinya adalah untuk mengukur dimensi atau ukuran bagian dalam dengan tingkat akurasi yang tinggi. Offset mikrometer dikhususkan untuk mengukur ketebalan atau dimensi luar sebuah benda. Jangka sorong fungsinya untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Dial indikator fungsinya untuk mengukur kerataan permukaan bidang datar, kebulatan sebuah poros, dan kerataan permukaan dinding silinder. Feeler gauge fungsinya digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan kecil di antara dua komponen. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jangka sorong. Nomor 29, perhatikan gambar berikut ini. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut adalah, kita bisa melihat bahwa ini adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Dilihat di sini bahwa 0 berhenti pada titik 11. Ya, ini adalah angka 11, belum mencapai angka 12. Kemudian berhenti di angka yang skala utamanya di angka 11, skala penunjangnya yang di bawah ini adalah di angka 75. Maka hasilnya adalah 11,75 mm. Nomor 30, hasil pengukuran dari gambar offset mikrometer ini adalah, bisa kita lihat skalanya, skala utamanya adalah 5, dan yang di bawah ini sudah terlihat setengah. Jadi 5,50 ditambah dengan skala tambahannya 10, maka hasilnya adalah 5,60 mm. Nomor 31, pada gambar di samping adalah alat ukur. Kita bisa melihat itu adalah alat ukur feeler gauge yang fungsinya adalah untuk mengukur celah pada benda. Nomor 32, motor bakar torak yang menggunakan bahan bakar solar di mana dalam satu kali proses kerjanya berlangsung selama 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali langkah torak disebut, yang benar adalah yang E, karena menggunakan bahan bakar solar, maka yang benar antara motor diesel 2 langkah atau motor diesel 4 langkah. Terus kita bisa melihat selama 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali langkah torak. Berarti yang benar adalah motor diesel 4 langkah. Nomor 33, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah alat perlindungan diri, yaitu kita bisa melihat dengan jelas bahwa gambar tersebut adalah gambar wearpack atau baju keselamatan kerja. Atau biasa kalau kita di tempat praktek di sekolah namanya adalah baju praktek. Nomor 34, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang harus ditaati pada saat praktek di sekolah ataupun di industri adalah A. Bergurau dengan teman, itu pasti tidak. Yang B. Bermain HP, itu juga tidak. Yang C. Bermain dongkrak yang ada di bawah kendaraan, itu juga tidak. Yang D. Tidak menaati peraturan, itu juga tidak. Yang E adalah memakai baju praktek atau wearpack. Itu yang benar. Jadi jawabannya adalah yang E, memakai baju praktek atau wearpack. Nomor 35, gambar berikut adalah alat ukur. Gambar ini adalah dial indikator. Nomor 36,
Jika proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Amerika, maka gambar penampang potongan diletakkan di belakang arah anak panahnya. Nomor 37, kertas gambar yang menyebabkan gambar lebih cepat kotor bila tidak berhati-hati dalam menggambar adalah kertas gambar yang B, yang kasar. Nomor 38, pandangan depan dan pandangan samping belum cukup memberikan informasi bentuk secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, perlu pandangan lagi, yaitu pandangan atas. Dalam penentuan pandangan, setelah kita menempatkan sistem proyeksi yang kita pakai, barulah kita menempatkan pandangan dan yang benar adalah objek yang kita gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah simbol proyeksi yang proyeksi Eropa. Jadi ada dua macam simbol proyeksi. Yang pertama adalah proyeksi Eropa, yang kedua adalah proyeksi Amerika. Selanjutnya adalah pembahasan soal esai. Nomor 1, jelaskan fungsi alat di bawah ini. Kita bisa lihat ini adalah alat terakhir bearing kaki 3 yang paling sering digunakan untuk menarik roda gigi atau bantalan. Bisa kita lihat kemarin pada saat kita mau melepas bantalan pada transmisi. Berapakah hasil pengukuran mikrometer di bawah ini? Kita bisa melihat mikrometer di bawah ini adalah diukur. Ini adalah angka 10, setelahnya adalah angka 11, setelahnya adalah angka 12. Di skala utama adalah 12, dan skala tambahannya adalah 5. Jawabannya adalah 12,05 mm. Nomor 3, sebutkan salah satu tujuan melaksanakan K3 dalam bekerja. Jawabannya adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nomor 4, gambar di bawah adalah simbol proyeksi. Kita bisa melihat simbolnya berlawanan arah ya. Ini adalah gambar proyeksi Amerika. Nomor 5, jelaskan fungsi penggunaan garis gambar dalam gambar teknik. Garis gambar berfungsi untuk garis gambar atau garis benda yang terlihat secara langsung. Yang kedua, garis gambar berfungsi untuk garis tepi kertas gambar atau etiket. Sekian penjelasannya. Terima kasih.